Jadi memang setiap batik itu memang punya nilai arti filosofi, ya, terutama dibagi kepada halaman atau poster ya. Karena beberapa motifnya itu memang mempunyai arti. Seperti misalnya ada yang menggunakan motif parang, yang termasuk salah satu motif parangan yang hanya boleh dilakukan raja dan keluarga. Ada yang mengartikan bahwa parang ini seperti simbol dari senjata tajam seperti pisau panjang, ya, itu simbol dari kekuatan. Ada juga mengatakan bahwa parang atau parang ini dipusat dari parang, ya, sebagai simbol kekuatan. Yang kedua, apakah ada koleksi batik di museum ini yang memiliki sejarah unik atau pernah dikenakan oleh tokoh penting seperti bangsawan atau pahlawan nasional? Ya, jadi memang untuk koleksi museum batik Pekalongan ini kan koleksi batiknya itu kan banyak diperoleh dari masyarakat. Nah, memang ada beberapa yang batik tersebut itu dari beberapa tokoh nasional, misalnya juga seorang presiden itu pernah, seperti koleksi dari keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang pernah di Indonesia. Oke, yang ketiga, bagaimana museum menentukan apakah selembar batik itu asli dan memiliki nilai historis yang signifikan? Apa saja kriteria penilaiannya? Ya, jadi memang koleksi yang ada di Museum Batik ini memang berasal dari sumbangan masyarakat. Memang semuanya itu kita terima. Ya, cuma nanti di bagian konservasi kain nanti yang akan menyeleksi, ya, kain batik tersebut, misalnya ada spesifikasinya itu batik tulis, kemudian sejarah dari batik tersebut, ya, misalnya diperoleh pada tahun-tahun berapa dan sebagainya, kemudian itu identifikasi motif, ragam hias, kemudian arti makna dan sebagainya, sebelum nanti kita tampilkan, ya, kita display menjadi pameran yang ada di museum. Dicampur dengan komposisi tertentu menghasilkan malam atau lilin. Kemudian berikutnya ini, ya, familiar, ya, ini namanya apa? Canting, ya, dan namanya canting tulis karena cara kerjanya seperti kita menggunakan. Jadi seperti ini wisata terminal, kemudian berikutnya akan canting atau natural, ya, yang bisa kita dapatkan dari tahun. Pekalongan dan warna coklatnya tidak seluruh ini alamnya tidak. Kemudian ada motif visual ini dari daerah dulu dan motifnya seperti itu kaligrafi. Dari 2006. Nah, berikutnya ini kunjungan dari UNESCO yang mengapresiasi batik Indonesia sebagai warisan budaya batik. Dan mengatakan ada yang namanya batik pedalaman atau coastal lighting, atau orang sering menyebutnya dengan batik keraton. Nah, jadi batik-batik ini berasal dari daerah Surakarta dan Yogyakarta, dari daerah Solo dan Jogja. Kalau di batik Pekalongan atau pesisir lebih dominan ke warna-warna yang cerah, warna yang terang. Kalau yang di batik-batik pedalaman ini dominan dengan warna-warna coklat atau sogan. Ya. Kemudian dalam tiap motifnya itu biasanya mempunyai arti makna dari filosofi.
Ada beberapa motif, misalnya ada motif sidokupi, situasi, libur yang dipakai untuk acara pernikahan, ya, untuk mempelai pengantin. Kemudian ada juga yang bisa dipakai untuk rangka mempelai pengantin, namanya motif kerudung. Silakan sambil didokumentasikan. Ya. Ini beberapa ada motif hujan liris. Hujan liris itu artinya hujan gerimis, hujan rintik-rintik. Kemudian ada juga namanya motif parang. Ya. Parang itu dulu termasuk salah satu motif parang yang hanya boleh dipakai atau dikenakan oleh raja dan keluarga. Ya, seperti itu.